Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan tentang kajian tentang puasa, yakni tentang asrarus shaum, yaitu tentang rahasia puasa, wasyurutuhul batinah, dan syarat-syarat batiniyahnya agar puasa seseorang itu menjadi sempurna, tidak hanya menahan lapar atau menahan yang lain. Maka di sini akan kami jelaskan kitab dari Mau'izatul Mukminin, yaitu ringkasan dari kitab Ihya. Oleh karena itu di sini akan kami bacakan sesuai atau seperti makna pesantren, seperti itu. Oke, mungkin bisa saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarus shaumi utawi iki kumertelaken pira-pira rahasiane puasa. Wa syurutuhu lan pira-pira syarate puasa al-batinatu kang bangsa batin. Hiya utawi asrarus shaum wa syurutuhul batinah iku sittatu umurin ana 6 pira-pira perkara. Yang mana syarat dan rahasia puasa itu ada 6. Yang pertama, al-awalu ta kang kawitan iku ghaddul basari, ngremaken peningal, wa kafuhu lan nyegah basar anilitisai saking amrih kajembaran. Fin nadri ing dalem ningali ila kulli maring saben-saben perkara yudzamu kang den wada apa ma wa yukrahu lan kang den sengiti to kang den makruhaken apa ma wa ila kulli malan maring saben-saben perkara yushilu kang nungkulaken apa ma alqalba ing ati wa yulhi lan nglalekaken apa ma an dzikrillah saking zikir ing Allah taala. Yang pertama adalah menjaga pandangan dari keleluasaan melihat kepada sesuatu yang tercela dan yang dimakruhkan atau yang tidak disenangi, dan kepada sesuatu yang bisa menyibukkan hati dan melalaikan hati dari zikir kepada Allah. Jadi selama ini kita puasa, menahan lapar, tidak makan, menahan haus, tidak minum, tapi ini lebih, yaitu menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disukai oleh syariat. Terlalu banyak nonton dan macam-macam, ini harus kita kurangi di bulan Ramadan. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum. Asani utai kang kaping pindho iku hifdzul lisani, ngreksa lisan, anil hadayani saking ngomong perkara kang ora kena, kang ora masuk akal atau menghayal. Wal kadzibi lan goroh, wal ghibati lan ngrasani, wan namimati lan adu-adu, wal fuhsyi lan penggawe kang ala, wal jafai lan penggawe kang wangkot. Artinya tentang memutus silaturahim dan kebaikan. Wal khusumati lan para padu, wal miroi lan tegese para padu. Yang kedua adalah menjaga lisan dari berbicara yang tidak masuk akal, berkhayal dan macam-macam. Ngobrol yang tidak ada gunanya, itu meskipun tidak dipermasalahkan, tapi sebaiknya ketika puasa itu kita hindari. Dan berbicara tentang kebohongan-kebohongan atau ngerasani, bahasa Jawanya ngerasani, atau adu-adu, mengadu domba, atau perkara-perkara lain yang sifatnya memutus tali silaturahim dan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi ini harus kita hindari selama puasa. Asal itu taikang kaping telu iku kafus sam'i, ngreksa utawa nyegah pengrungu, anil isgoi saking nengklengaken ila kulli makruhin, saking saben-saben perkara kang den sengiti. Li anakul lama krana setuhune saben-saben perkara hurrima kang den haramaken apa kauluhu ngucapaken ma. Iku hurrima den haramaken apa alisgau nengklengaken asamu nengklengaken pendengaran ilahi maring ma. Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono kullama hurrima qaluhu hurrimal isghau ilaihi. Sawa madaaken sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Madaaken baina sam'i ing dalem antarane ngrungu wa akli suhti lan mangan perkara kang haram. Faqala mengkono dawuh sapa Gusti Allah taala ing dawuh sama'una lil kadzibi akaluna lisuht. Sama'una
iku kang akeh ngrungune, pira-pira wong kang akeh ngrungune lil kadzibi maring perkara kang goroh iku utawi samauna utawi pira-pira wong kang akeh ngrungune lil kadzibi maring goroh iku akaluna padha kaya pira-pira wong kang akeh mangane lisuhti maring perkara kang haram. Perkara kang haram ini disamakan atau isinya adalah seperti makan makanan yang haram, seperti makan anjing, babi dan lain-lain. Jadi yang nomor 3 adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap perkara yang dimakruhkan atau tidak disukai oleh syariat. Karena setiap perkara yang diharamkan untuk diucapkan, maka mendengarkannya pun itu juga tidak boleh. Jadi kalau ada temannya ghibah atau kalau ada temannya berbicara yang kotor atau yang buruk, lebih baik kita menyingkir walaupun kita tidak ikut berbicara. Karena kita mendengarkannya juga sama seperti halnya orang yang mengucapkan tersebut. Lebih baik kita menyingkir. Ini seperti kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Gusti Allah menyamakan antara mendengarkan dan memakan barang yang haram di dalam ayat sama'una lil kadzibi akaluna lis-suhut. Orang yang mendengarkan kebohongan itu sama saja seperti orang yang makan perkara yang haram. Padahal hanya sekedar mendengarkan, itu disamakan seperti orang makan makanan yang haram, seperti makan seperti anjing, babi dan lain. Padahal dia hanya mendengarkan perkara yang bersifat kebohongan, tidak ikut berbicara. Nah, maka dalam puasa kita hindari untuk mendengarkan kebohongan-kebohongan. Jadi seperti itu. Ar-rabi'u ta'i kang kaping 4 iku kafu baqiyatil jawarihi. Nyegah sekerine pira-pira anggota badan. Minal yadi nyatane tangan warni jeli lan sikil. Nyegah anil alsami saking lakoni pira-pira dosa wa anil magarihi lan saking pira-pira perkara kang den makruhaken. Yang keempat adalah menjaga seluruh anggota tubuh. Kalau tadi itu basor, penglihatan, kemudian lisan, kemudian tadi itu telinga yang bersifatnya pendengaran. Yang keempat ini juga kita jaga semua anggota tubuh kita, meliputi tangan, kaki, dan macam-macam yang lain. Kita jaga dari melakukan perkara-perkara yang bersifat dosa dan makruh. Nah, ini meskipun semuanya itu tidak sampai membatalkan puasa. Nah, tapi hal-hal seperti ini sebaiknya kita hindari ketika puasa. Wakaful batni lan nyegah weteng ani syubhati saking pira-pira perkara kang subhat waqtal iftari ing dalem waktune buka. Fala makna mongko ora ana makna iku majud lisaumi keduwene poso. Anit ta'ami saking panganan al halali kang halal. Tsummal iftari nuli buka alal harami ing atase perkara kang haram. Gambaran anggota tubuh yang lain yang harus kita jaga adalah perut. Kita jaga dari memakan perkara yang subhat ketika kita berbuka. Maka di sini dikatakan tidak ada gunanya puasa ketika siang hari kita menjaga atau tidak makan makanan yang halal karena puasa, kemudian ketika berbuka justru berbuka dengan yang haram. Ini justru kebalikan dari tujuan puasa. Gitu. Famithalu hadza shaimi mongko utahi padane iki wong kang poso iku mithaluman padane wong yabni kang bangun sapa man qasran ing omah wa yahdimu lan ngrubuhaken sapa man misran ing kutha. Maka perumpamaan orang-orang yang seperti ini adalah seperti orang yang membangun suatu rumah tetapi dia merusak satu kota. Jadi kerugiannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Puasanya hanya sedikit, tapi dia dengan melakukan perkara-perkara yang seperti itu tadi justru merusak fadilah-fadilah puasa. Sehingga di situ disebutkan oleh Rasulullah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal 'atasu. Kam pirang-pirang apane min shaimin? Wong kang poso, laisa kang ora ana iku lahu tetep keduwene shaim. Iku min shaumihi saking posone shaim, apa illal ju'u angin luwe wal 'atasu lan ngelak. Banyak orang yang berpuasa yang mana dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, seperti itu. Jadi harus kita hindari perkara-perkara yang subhat, kita hindari
penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu kang kaping 5 iku Allah yastakfira, yen to orang ngekeh-ngekehaken sapa shaim minat ta'ami saking mangan saking panganan al-halali kang halal. Waqtal iftari ing dalem waktune buka bihaitsu yamtaliu. Kelawan sekirane ngebeki sapa man utawa shaim. Jadi yang nomor 5 ini yang perlu kita hati-hati adalah jangan terlalu banyak memakan makanan meskipun itu halal ketika berbuka puasa. Sekiranya dia akan memenuhi perutnya dengan makanan. Istilah Jawanya itu balas dendam. Ketika siang hari berpuasa, menjaga lapar, menjaga dahaga, tapi ketika berbuka dia justru balas dendam. Ini dihindari. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Fama min wi'ain, mongko ora utawi wadah iku abghadu luweh bendoaken apa wi'a ilallahi maring Gusti Allah azza wajal. Min batnin tinimbang weteng mulia kang den kebaki apa batnun min halalin saking perkara kang halal. Suatu wadah yang dibenci oleh Allah, tidak ada yang lebih dibenci dari Allah oleh Allah kecuali dari perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Ini tidak masalah. Secara syariat tidak masalah karena memakan makanan yang halal. Tapi ketika di situ berlebihan, ketika berbuka balas dendam, memakan makanan yang banyak meskipun itu halal, maka ini sebenarnya menjadi bughdhunya Allah, menjadi kebencian Allah pada kita. Dan selanjutnya wa kaifalan halikaya apa yustafadu den alat faidah minasumi saking puasa apa qahru aduwillahi nyereng musuh Gusti Allah wa kasru syahwati lan mecah syahwat. Idza tadaraka ing dalem nalikane nyusuli sapa as-shaimu wong kang poso inda fitrihi ing dalem nalikane bukane shaim nyusuli ma ing perkara fatahu kang pot apa shaim ing ma dhahwata naharihi ing dalem padange rayinane man. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengambil faidah dari puasa yang berupa melawan musuh Allah, memecah syahwat, memecah hawa nafsu, di mana ketika dia berbuka justru malah berbalas dendam dengan apa yang dia tinggalkan pada waktu siang hari, yaitu makan makanan. Padahal pada waktu puasa itu tujuannya adalah memecah syahwat, tapi ketika berbuka puasa dilepas lagi syahwatnya, maka tidak ada faidahnya puasanya itu. Warubama yazidu lan terkadang nambah sapa man utawa shaim alaihi ing atase ta'am al halal fi alwani tu'ami ing dalam pira-pira wernane panganan hatta stamarrat sehingga dadi tetep apa adatu pira-pira kebiasaan tetep ayat dakhira yen to nyimpen sapa shaim jami'al aqimati ing sekabehane pira-pira panganan li Ramadhana keduwene wulan Ramadan. Fayukalu mongko nuli den pangan minat ta'ami saking panganan fihi dalem wulan Ramadan. Den pangan apa ma perkara layu kalu kang ora den pangan apa ma fi iddati asyurin ing dalem wilangane pira-pira wulan. Bahkan di sini sangat miris sekali, terkadang seseorang itu justru menimbun makanan yang banyak sehingga seseorang itu mengumpulkan banyak makanan yang sampai-sampai makanan ini pun tidak dimakan dan tidak dikumpulkan di bulan-bulan yang lain, tapi justru di bulan Ramadan makan makanan yang enak-enak dan macam-macam itu justru dikumpulkan. Padahal bulan Ramadan itu tujuannya adalah untuk melatih kita, ketakwaan kita. Sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kita bisa bertakwa? Justru kalau kita itu tidak melatih nafsu kita untuk menghindari hal-hal yang halal. Wa ma'lumun lan iku den weruhi anna maqsuda shaumi utawi temen setuhune tujuane puasa iku al-khawa'u luwe wa kasrul hawa lan mecah hawa nafsu litakwa supaya kuat apa an nafsu ala takwa ing atase takwa. Dan kita ketahui bahwa tujuan puasa itu adalah lapar dan memecah hawa nafsu kita yang biasanya kita turuti di selain bulan Ramadan. Kita makan terbebas agar apa? Biar terlatih hati kita, biar kuat untuk takwa. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan
apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita bertakwa. Dari mana biar kita bisa bertakwa itu? Ya dari kita melatih menahan hawa nafsu kita ketika bulan Ramadan. Termasuk memakan makanan yang halal itu harus kita hindari terlalu berlebihan. Sehingga di sini disebutkan kesimpulannya, faruhus shaumi, mongko utawi ruhe poso, wasirruhu lan rahasiane poso, iku tad'iful quwa, ngapesaken kekuatan, pira-pira kekuatan, allati rupane al-quwa, hiya kang utawi allati iku wasailu syaitani, pira-pira lantarane syaiton, fil audi ing dalem bali la syururi maring perkara kang Allah. Sehingga ruhnya puasa dan rahasianya puasa yang berupa melemahkan kekuatan hawa nafsu kita, yang merupakan kekuatan hawa nafsu kita ini merupakan wasilah, merupakan alat syaitan untuk kembali kepada melakukan perkara-perkara yang baik, ini justru tidak akan tersampai. Walayasulalan ora bisa hasil apa dzalika mengkono-mengkono ruhus shaum wasirruhu illa bitaklili angin kelawan ngideaken panganan. Nah, jadi jangan sampai kita balas dendam atau bahkan pada bulan Ramadan kita justru mengumpulkan banyak makanan yang tidak kita makan pada waktu selain bulan Ramadan. Justru apa itu tujuannya puasa, kan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, as-sadisu kang kaping 6 iku ayakuna yen to ono apa qalbuhu atine shaim ba'dal iftari ing dalam sause buka iku muttariban kang poyang payingan bainal khaufi ing dalam antarane wedi war raja'i lan ngarep-ngarep. Yang keenam adalah hendaknya hatinya ketika setelah berbuka puasa, hatinya itu harus bimbang, apakah puasa saya ini diterima atau tidak. Apakah saya ini harus takut, apakah saya ini harus berharap. Jadi di dalam hatinya harus diterapkan, harus berhati-hati. Mengapa? Id laisa krana ora ana sapa as-shaim iku yadri weruh sapa shaim. Weruh ayuk balu ana ta yen ana ta den trima apa samuhu pasane shaim. Fahuwa mongko utawi fahuwa nuli utawi shaim iku minal muqarrabina, setengah saking pira-pira wong kang taqarrub ila Allah. Au yuradu utawa iku den tolak sapa shaim sapa alaihi shaim. Fahuwa nuli utawi shaim iku minal mamqutina, setengah saking pira-pira wong kang den benduni. Karena kita atau orang puasa itu tidak tahu apakah puasa kita itu diterima atau tidak. Kalau diterima maka kita akan sebagian dari orang-orang yang taqarrub minal muqarrabin. Justru kalau kita ditolak maka justru kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang dibenci oleh Allah. Wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafrahu minha. Wal yakun lan becik ana sapa shaim iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ayyakuna qalbuhu muttariban bainal khaufi war raja'i fi akhiri kulli ibadatin ing dalam akhire saben-saben ibadah yafrahu kang wis rampung sapa wong minha saking ibadah. Dan sebaiknya hal seperti ini muttariban bainal khaufi war raja'i ini kita praktekkan setiap kita setelah selesai melakukan setiap ibadah. Apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, kita harus menanamkan di dalam hati kita seperti itu. Biar apa? Biar kita selalu berhati-hati dan tidak membanggakan berbangga diri dengan amal kita, dan selalu memperbaiki amal kita supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan, rahasia puasa dan syarat-syarat batiniyahnya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan puasa adalah yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga menjaga pendengaran, yang keempat menjaga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal atau mendengar dan macam-macam perkara yang tidak disukai oleh Allah, apalagi perkara yang haram. Dan yang kelima adalah sebaiknya tidak memperbanyak makanan yang halal pada waktu kita berbuka puasa, karena itu bertentangan dengan tujuan utama puasa. Dan yang keenam, hendaknya hati kita itu setelah berbuka puasa
antara takut dan berharap apakah puasa saya ini diterima atau tidak, sehingga kita bisa berhati-hati dan bisa tidak berbangga diri dengan amal kita. Sekian, terima kasih. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa membawa barokah dan manfaat. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.